Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Teror Sundel Bolong di Desa Gunung Jati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Kita masuk ke sudut pandang Raka, 24 tahun, warga dari desa Gunung Jati. Namaku Raka, aku tinggal di desa Gunung Jati, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan sawah terbuka. Tenang, tentram, sampai malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu aku baru pulang dari rumah Pak Lurah setelah rapat pemuda desa. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam atau jam setengah 12 malam. Dan jalanan kampung hanya diterangi lampu minyak di depan rumah-rumah warga. Tapi saat aku melewati jalan setapak menuju rumah, aku mendengar sesuatu. Tangisan diri, suara perempuan. Langkahku terhenti, buluku berdiri. Tangisan itu terdengar dari arah pemakaman tua di pinggir hutan bambu. Siapa yang menangis tengah malam begini? Tanyaku berbisik. Aku coba menenangkan diri, mungkin cuman halusinasiku. Tapi saat aku berjalan lagi, suara itu makin keras, seakan mengejarku. Raka. Aku tercekat, suara itu memanggil namaku. Siapa itu? Jangan main-main, tanyaku gemetar. Tak ada jawaban, tapi dari balik rumpun bambu, aku melihat sesosok putih berdiri membelakangiku. Rambut panjang tergerai sampai ke tanah, gaun putihnya kotor, tangannya kurus menggantung, dan tubuhnya bolong di bagian punggung, hancur, menganga, penuh belatung. Aku terjatuh ke belakang. Raka, kenapa kau lupakan aku? Ujar sosok tersebut. Astagfirullah, siapa kamu? Tanyaku gemetar. Sosok itu menoleh, wajahnya cantik tapi pucat, mata hitam pekat, senyumnya mengerikan, dan ketika ia melangkah ke arahku, langkahnya tak menyentuh tanah. Aku bangkit dan lari sekencangnya ke rumah. Napasku tak beraturan. Suara tangis itu masih terdengar sampai aku menutup pintu dan mengunci semuanya. Di esok harinya, warga desa geger. Padarno, seorang petani, ditemukan meninggal di sawah. Matanya melotot, lidah terjulur, dan di punggungnya ada bekas cakaran panjang seperti disayat kuku tajam. Ini pasti kerjaannya sundel bolong. Dia kembali, ujar Bu Erni, seseorang warga. Kita tidak boleh panik, tapi kalau benar, berarti kutukan itu belum selesai, ujar Pak Lurah santai. Aku diam di sudut ruangan, tidak berani cerita soal apa yang kulihat semalam, tapi aku tahu ini baru permulaan dan ini awalnya. Sejak malam itu, aku melihatnya hidupku berubah. Aku tidak bisa tidur. Setiap malam suara tangis itu datang, dan kadang ada ketukan pelan di jendela kamarku. 3 ketukan, selalu 3, dan selalu jam 2 malam. Aku tidak berani membuka jendela, tapi semalam aku mencium bau melati yang sangat tajam, terlalu tajam seperti bunga yang membusuk. Kita flashback ke 7 tahun yang lalu. Aku remaja saat itu. Warga sedang berpesta. Di antara keramaian aku melihat gadis yang sangat cantik berdiri di bawah pohon beringin besar.
Dia tersenyum padaku. Namanya Ratna. Namamu Raka ya? Aku sering lihat kamu lewat depan rumahku, ujar sosok Ratna. Iya, kamu tinggal di ujung timur ya? Yang rumahnya dikelilingi pohon bambu, jawabku semasa muda tersipu. Iya, jangan lupa mampir ya kalau lewat, ujar Ratna tersenyum. Aku ingat betul malam itu. Ratna menghilang begitu saja saat pesta masih berlangsung. Esoknya, kabar duka menyebar. Ratna ditemukan gantung diri di kamarnya, mengenakan gaun putih. Tapi anehnya, bagian punggungnya terbuka. Dagingnya seperti terkoyak dari dalam. Warga bilang itu bukan bunuh diri, tapi kutukan. Kita kembali ke masa kini. Aku terbangun dari lamunan saat ibu mengetuk pintu kamarku. Raka, bangun. Tadi malam Mas Sigit, ketua RT, meninggal. Ditemukan di sumur, matanya hilang, ujar ibu. Astaga, siapa yang tega? Jawabku kaget. Warga bilang sundel bolong yang ambil matanya, ujar ibu gemetar. Aku tahu ini bukan lagi soal takut, ini soal dendam. Dendam yang belum selesai. Malamnya aku memberanikan diri ke rumah tua Ratna. Sudah lama tak dihuni. Pintunya reot, jendelanya pun retak. Dan di tengah ruangan itu aku melihat boneka kecil tergantung di atas ranjang tua, masih memakai gaun putih robek. Di balik dinding tertulis dengan darah, Raka, aku masih menunggu. Aku terjatuh lemas. Dari belakangku terdengar suara, kau datang juga akhirnya. Dan saat aku menoleh, dia berdiri di ambang pintu, sundel bolong. Ratna, senyumnya pahit, rambutnya terurai menutup wajah, tapi matanya masih sama seperti yang dulu, hanya sekarang penuh dengan dendam. Di sisi lain, aku tidak bisa lari, kakiku kaku, tubuhku menggigil. Sosok Ratna atau apapun dia sekarang berdiri di ambang pintu rumah tuanya. Rambut panjangnya mengayun, tertiup angin malam, dan suara napasnya berat seperti tertahan oleh kemarahan yang mendalam. Kamu lupa janjimu, Raka. Kamu bilang mau datang malam itu. Kamu tidak datang, ujar Ratna dengan suara datar dan dingin. Janjimu? Malam itu kamu bilang kita cuma ngobrol. Aku nggak tahu kau akan, ujarku gemetar. Aku menunggumu, tapi kamu pergi dengan orang lain. Kamu lebih pilih dia daripada aku, ujar Ratna. Ingatanku berputar kembali seperti ditarik paksa ke masa lalu. Flashback malam sebelum Ratna meninggal. Aku berdiri di jalan setapak menatap rumah Ratna dari kejauhan. Tapi malam itu aku malah pergi ke pesta kecil yang diadakan dia dan teman-temannya. Ratna kirim surat, aku tak membacanya. Ngapain ke rumah si Ratna? Dia itu aneh, katanya suka main sendiri di kuburan, ujar dia tertawa. Aku mentertawakannya bersama yang lain. Aku mengabaikan Ratna malam itu. Dia mati dan sekarang dia kembali untuk menagih apa yang belum selesai. Kembali ke masa kini. Aku mati dalam sepi, Raka. Mereka bilang aku kutukan, padahal yang menyakiti aku adalah kalian, ujar Ratna menangis pelan. Aku minta maaf, ujarku menduduk. Maaf tak bisa mengembalikan nyawaku, tapi aku akan kembalikan rasa itu padamu satu persatu. Akan merasakan sakit yang sama, ujar Ratna menatap tajam. Tiba-tiba
Pintu belakang rumah tua itu terbuka sendiri. Angin dingin menyusup. Aku melihat deretan foto warga desa dengan tanda silang merah di beberapa wajahnya. Pak Darmo, Mas Sigit, dan foto berikutnya ibuku. Jangan, jangan sentuh ibuku, ujarku berteriak. Ratna tersenyum, sosoknya perlahan memudar di balik kabut putih yang menyelimuti ruangan. Tapi sebelum hilang, dia berbisik, "Kalau kamu ingin menghentikanku, kau harus kembalikan apa yang hilang." Di sisi lain, malam itu aku pulang dengan tubuh lemas dan keesokan paginya ibuku tak bangun dari tidur. Wajahnya tenang, tapi di bantalnya ada kelopak melati dan bekas tangan berdarah. Pagi itu sunyi, terlalu sunyi. Ibu terbujur kaku di ranjang, matanya tertutup, tapi wajahnya terlihat seperti baru saja menangis. Dan di bawah telinganya ada goresan kecil, seolah ada tangan yang mencengkramnya semalam. Aku ingin menjerit, tapi mulutku keluh, dadaku berat. Ratna, dia benar-benar melakukannya. Ini bukan mimpi. Warga desa datang melayat, tapi ada yang aneh. Beberapa orang tidak berani menyentuh jenazah ibu. Bahkan Bu Inem, tetangga yang biasa cerewet, hanya berdiri jauh di depan pagar. Itu kutukan yang terus berjalan. Aku sudah bilang, jangan diungkit. Tapi anak itu malah mendekati rumah Ratna. Ujar Bu Inem berbisik kepada tetangga yang lain. Malam itu aku ke rumah Pak Lurah. Aku tidak tahan lagi menyimpan semuanya sendiri. "Pak Lurah, saya tahu ini terdengar gila, tapi Ratna, dia kembali. Dia yang membunuh Pak Darmo, Mas Sigit, dan ibu saya," ujarku tegas. "Sudah kuduga kau akan melihatnya juga," ujar Pak Lurah diam, lalu menatap serius. Jadi Bapak tahu?" tanya Raka kaget. "Kau tidak tahu semua, Raka. Waktu Ratna meninggal, kami tidak memakamkannya seperti seharusnya. Warga takut. Mereka bilang tubuhnya membawa celaka." Kita flashback 7 tahun lalu. Dosa yang tak diampuni. Ratna hanyalah gadis biasa, lahir dari keluarga miskin di ujung desa. Ibunya buruh tani, ayahnya meninggal sejak ia kecil. Ia dikenal pendiam, jarang berbicara, namun sopan dan rajin membantu ibunya menjajakan sayur ke pasar. Hingga suatu hari Ratna menghilang dari desa selama beberapa minggu. Ia kembali dengan tubuh yang lebih kurus, wajahnya pucat, dan perut yang sedikit membuncit. Warga mulai bergunjing. "Itu anak siapa yang dikandungnya? Katanya kerja di kota, tapi pulang hamil. Jangan-jangan itu hasil dari hubungan haram." Desas-desus aib yang dibicarakan oleh warga. Ratna tak menjawab apapun. Ia hanya diam. Ibunya pun terlihat murung, kadang menangis sendiri. Tapi mereka tetap tinggal di rumah kecil itu, menutup diri dari warga. Pak Lurah kala itu masih muda, ambisius, takut reputasi desanya rusak, mulai mendesak warga untuk menjaga nama baik. "Aib ini bisa menjatuhkan nama desa kita. Jangan sampai meluas." Suatu malam, warga dikejutkan oleh jeritan dari rumah Ratna. Mereka menemukan Ratna terbujur kaku di lantai rumahnya. Tubuhnya berlumuran darah, perutnya robek dari dalam, seperti ada sesuatu yang keluar secara paksa. Tapi tak ditemukan bayi, tak ditemukan siapapun. Ibunya menangis histeris, tapi warga hanya memandangnya ngeri. Mereka tak memanggil bidan, tak memanggil kiai. Mereka hanya memanggil Pak Lurah. "Cepat, jangan sampai yang lain tahu. Kubur sekarang juga,"
ujar Palura menahan amarah dan panik. Tapi Pak, Ratna kan masih orang sini. Masa masa dikubur tanpa disolatkan? Tanya Pak Karta dengan suara bergetar, masih menggali. Kalian gak lihat waktu ditemukan tadi siang, perutnya bolong Pak, kayak robek dari dalam, ujar Pak Darto berbisik dengan tubuh gemetar. Sudah cukup, kita nggak mau desa ini jadi bahan omongan. Ratna sudah melanggar aib besar, hamil tanpa suami. Mau kalian biarkan kuburan ini dilihat anak-anak? Tanya Palura dengan tatapan tajam. Malamnya jenazah dibawa ke ujung hutan. Petromak satu-satunya menjadi saksi ketika tubuh Ratna diturunkan ke dalam lubang kecil yang sempit tanpa batu nisan, juga tanpa sebuah nama. Dia sudah melanggar batas, hamil tanpa suami, mati dengan mengenaskan. Jangan sampai ini menyebar jadi cerita buruk. Mereka pikir mereka telah menghapus aib, tapi sebenarnya mereka telah menanamkan kutukan. Ratna yang dikubur tanpa kehormatan akan kembali dengan dendam yang tidak bisa dilenyapkan hanya dengan tanah. Dan sejak malam itu, hutan bambu tak pernah lagi sunyi. Kadang terdengar isak tangis perempuan dan suara bayi menangis dari kejauhan. Kita kembali ke masa kini. Kami takut Raka, dia sudah sering bicara sendiri, tertawa-tawa. Kami kira dia membawa sesuatu dari luar desa kami. Kami salah, ujar Palura. Kalian kubur dia seperti binatang? Wajah kalau dia kembali, ujar Kumara. Tapi kalau kau benar-benar ingin menghentikannya, kau harus menggali kembali kuburannya, ujar Palura. Malam itu juga aku ke hutan bambu. Mereka membawa cangkul. Aku membawa cangkul ditemani angin dingin dengan suara dedaunan berdesir. Di ujung jalan tanah ada batu tak tertuliskan nama, hanya tumpukan kecil bunga kering. Kuburannya. Aku mulai menggali. Setiap cangkulan terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahanku. Dan saat tanah mulai terbuka, aku melihatnya. Kain kapan robek, tengkorak dengan rambut panjang yang masih utuh, tapi bagian punggungnya bolong besar menganga, dan dari dalamnya keluar ulat putih menggeliat. Tiba-tiba suara tangis kembali terdengar, tapi kali ini dari belakangku. Kamu temukan aku akhirnya, ujar sosok Ratna. Suara tangis itu bukan dari kejauhan, tapi tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh, tanganku gemetar memegang cangkul, dan tanah di kuburan itu kini bergetar seperti bernapas. Lalu semuanya pun gelap. Transisi dunia mimpi, dimensi masa lalu. Aku membuka mata di tengah malam yang berbeda. Langit merah gelap, awan bergulung di depanku. Kulihat Ratna masih remaja, duduk termenung di bawah beringin tua. Bajunya sama seperti terakhir kali kulihatnya hidup. Gaun putih sederhana, rambutnya dikepang. Jangan ganggu aku gak mau ikut, ujar Ratna muda berbisik pada sesuatu di pohon. Tiba-tiba dari balik bayangan muncul sosok tinggi besar berambut gimbal dan mata merah. Wajahnya bukan manusia, kulitnya penuh luka hitam dan lidahnya menjulur panjang. Kau milikku Ratna, sejak kau ambil bunga itu dari pohonku, kau menjadi milikku, ujar makhluk itu berbisik tajam. Aku hanya bisa menyaksikan, tubuhku tak bisa bergerak. Ratna menjerit, tapi tak ada yang menolong. Tiba-tiba punggungnya mulai robek, darah muncrat, dan dari dalam tubuhnya makhluk hitam kecil melompat keluar satu persatu.
Aku nggak tahu, aku cuman petik bunga itu. Aku nggak tahu itu milikmu, ujar Ratna menangis. Sekarang semua akan merasakan yang kau rasa, kesendirian, ketakutan, dan akhirnya mati dalam sepi, ujar makhluk itu tertawa. Aku terbangun dengan tubuh basah berkeringat, napas ngos-ngosan. Di depanku lubang kubur masih terbuka, tapi kini tulangnya sudah tidak ada. Kemana tulangnya? Ujarku bingung ketakutan. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah desa. Suara Pak Lurah. Aku berlari ke arah sumber suara melewati jalan setapak, gelap dan juga lembab. Sampai di sana, kulihat warga berkumpul dan di tengahnya tubuh Pak Lurah terbujur kaku, menggantung di pohon nangka depan balai desa. Matanya dicungkil dan di perutnya terukir kata, "Bungaku dicuri." Astagfirullah, ini bukan sekedar dendam, ini kutukan darah, ujar Bu Inem menangis histeris. Malam itu aku sadar Ratna tidak hanya korban, dia juga terikat dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, dan sepertinya aku yang harus memutus rantai itu sebelum desa ini habis satu persatu. Malam itu hujan sangat deras, tapi aku tidak punya pilihan. Pak Lurah sudah tewas dan warga semakin panik. Aku harus cari tahu lebih banyak. Satu-satunya orang yang mungkin tahu asal-usul semua ini adalah Mbak Rekso. Dia tinggal di ujung desa sebelah barat, dekat batas hutan larangan. Rumahnya dipenuhi anyaman janur dan dupa kering. Warga jarang ke sana. Konon Mbah Rekso pernah memagar desa dari makhluk luar. "Bah, tolong, ini soal Ratna," ujarku menggedor pintu. Pintu kayu terbuka perlahan. Dari balik asap kemenyan muncul pria tua dengan sorot mata tajam dan rambut putih panjang menyentuh bahu. "Kamu anaknya Bu Lastri ya? Aku udah nunggu kamu sejak malam pertama angin anyir datang," ujar Mbah Rekso. "Mbah tahu semua ini?" tanyaku bingung. "Ratna, gadis itu bukan manusia biasa. Dia anak hasil perjanjian," ujar Mbah Rekso. Kita flashback ke 25 tahun yang lalu. Kita dengan sudut pandang Mbah Rekso. Waktu ibunya Ratna muda, dia pernah keguguran 3 kali. Dalam keputusasaan, dia pergi ke pohon beringin tua yang dipercaya tempat penunggu desa. Dia memohon anak, menanam bunga melati putih dan menyiramnya dengan darah haid. Ritual kuno yang sangat terlarang. Malam itu penunggu beringin memberi janji anak perempuan dengan syarat satu hal. "Anakmu milikku saat punggungnya terbelah." Dan itulah yang terjadi saat Ratna menginjak usia 17. Di bawah pohon itu dia mulai mengalami perubahan. Tak ada yang menolongnya. "Berarti Ratna dikorbankan oleh ibunya sendiri?" ujarku gemetar. Karena ketamakan manusia, kini Ratna menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia yang harusnya tak tersentuh, ujar Mbah Rekso menunduk. "Tapi dia belum sepenuhnya jadi milik mereka. Kau bisa bantu bebaskan dia," sambung Mbah Rekso. "Bagaimana caranya?" tanyaku. "Ini bunga melati asli dari pohon kutukan. Taburkan di tempat dia pertama kali berubah. Di sana dia akan muncul dalam bentuk aslinya. Dan kau harus pilih, lepaskan dia atau ikut bersamanya," ujar Mbah Rekso mengambil bungkusan kain hitam. Malam itu juga aku menuju pohon beringin besar, tempat pertama kali Ratna memanggilku. Angin seperti berhenti, suara jangkrik hilang.
Aku taburkan bunga melati perlahan di akar pohon yang sangat tua dan berlumut. Lalu bumi bergetar, kabut muncul dari tanah, dan dari bayangan Ratna pun muncul, tapi bukan dalam bentuk biasa. Kini tubuhnya bolong besar dari punggung sampai ke perut. Matanya merah darah. Dari lubang itu, tangan-tangan kecil meronta ingin keluar, tapi wajahnya masih Ratna. Ratna pun menangis. "Bantu aku, Raka," ujar Ratna dengan suara yang sangat lemah. Di sisi lain, Ratna berdiri di hadapanku, atau sesuatu yang dulunya adalah Ratna. Wujudnya kini menyatu dengan kegelapan. Tubuh bolongnya berisi gerakan tangan-tangan kecil yang mencangkar dari dalam, tapi matanya tetap sama. Mata Ratna yang dulu aku kenal, dan ia pun menangis. "Raka, tolong, aku gak minta ini. Aku gak tahu semua ini bakal terjadi," ujar Ratna dengan suara lirih dan gemetar. "Aku cuma pengen hidup," sambung Ratna. Tanganku gemetar memegang bunga melati pemberian Barekso. Ucapannya terngiang. "Kalau kau sayang dia, lepaskan. Tapi untuk itu kau harus menggantikan tempatnya. Kalau tidak, segelnya dia selamanya dan membakar bunga di tanah kutuk itu. Tapi ingat, dia akan menderita selamanya." "Kenapa aku? Kenapa semua harus jatuh ke aku?" tanyaku lirih sembari putus asa. "Karena cuman kamu yang pernah anggap aku ada, Raka. Meski akhirnya kamu pun ninggalin aku," jawab Ratna menangis. "Aku gak mau jadi makhluk ini, tapi mereka narik aku. Setiap malam mereka bilang aku harus bawa korban," sambung Ratna lagi. "Ambil dia, gantikan dia. Tubuhnya segar, jiwanya kuat," ujar suara-suara dari lubang punggung Ratna mulai berbisik. Tiba-tiba angin menderu kencang. Tanah di sekitar pohon retak. Dari bawah muncul bayangan hitam menjulur seperti akar, mencoba menyeretku. Ratna menjerit, "Lari, Raka, jangan di sini. Mereka akan ambil kamu juga," ujar Ratna. "Kalau aku tinggalin kamu, kau akan jadi mereka selamanya," ujarku. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan sejati di matanya. Bukan dendam, bukan amarah, tapi rasa ingin bebas. Aku buka bunga melati dari bungkusnya, menaruh satu kuntum di tangan Ratna, dan satu lagi aku gigit hingga mulutku dipenuhi aroma pahit. Aku berdiri di antara pohon dan teriak ke langit, "Ambil aku, lepaskan dia!" Dan saat itu bumi bergetar, pohon beringin terbakar, dan api hijau. Ratna menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, tapi wajahnya tersenyum. Aku terbangun di hutan kelam, suara bayi menangis, bau anyir darah. Tak ada jalan keluar di hadapanku. Sosok tinggi besar penunggu beringin berdiri. "Kau tumbalku yang baru," ujar penunggu mengaum. Tapi tiba-tiba suara Ratna terdengar. Ia muncul dalam wujud cahaya, bukan lagi sosok sundel bolong bergaun putih lusuh, namun kini gaun putihnya bersih, punggungnya utuh, wajahnya sudah damai. "Bukan dia yang harusnya membayar. Lepaskan dia, aku ikhlas," ujar Ratna. Sosok penunggu meraung, tapi cahaya Ratna membesar hingga membakar dunia bayangan. Kembali ke dunia nyata. Aku terbangun di bawah pohon beringin. Sudah pagi. Di hadapanku hanya bunga melati berserakan. Tak ada Ratna, tak ada makhluk, hanya ketenangan. Ratna telah bebas dan aku selamat. Tapi sejak itu aku tahu tak semua dendam berasal dari kejahatan.
Terkadang dendam muncul karena tak ada yang mau mendengar jeritan orang yang menderita. Sudah 3 hari sejak aku kembali. Ratna tak lagi muncul, tak ada suara tangisan, tak ada bau melati busuk, tak ada lagi ketukan di jendela malam-malam. Tapi damai itu ternyata palsu. Pagi itu warga digegerkan oleh jeritan Bu Parto, penjual nasi di dekat makam. Saya lihat ada anak kecil jalan pelan-pelan dari pemakaman, tapi mukanya, astagfirullah, nggak ada mukanya, kosong, putih, polos kayak topeng. Ujar Bu Parto gemetar di depan rumah. Jangan bikin isu, Bu, bisa jadi cuma bayangan, ujar Pak RW. Saya sumpah, dia nunjuk rumah Raka sambil berdiri di tengah kabut, ujar Bu Parto lagi sembari menangis. Waktu itu aku lagi duduk sendiri di kamar, tapi jendela kamar mendadak berembun dari dalam. Di permukaannya muncul bekas sidik jari kecil menggambar lingkaran berulang-ulang. Aku merinding. Aku tahu ini bukan Ratna. Ini sesuatu yang terbuka saat pohon beringin itu terbakar. Aku kembali ke rumah Mbak Reso. Bah, kenapa setelah semua selesai malah muncul yang baru? Tanyaku. Pohon beringin itu bukan sekedar tempat Ratna terlihat. Ia adalah gerbang antara dunia kita dan alam tenggelam, ujar Mbah Rekso duduk bersila, tatapannya kosong. Alam tenggelam? Tanyaku. Tempat roh-roh terlupakan yang dibuang, yang dikubur tanpa nama, yang dilahirkan tapi tak pernah diakui, anak-anak yang mati tanpa wajah karena tak pernah diberi nama, ujar Barekso. Barekso lalu membuka kitab tua. Ia memperlihatkan gambar siluet anak kecil berdiri menghadap pemakaman dengan lingkaran kosong di wajahnya. Makhluk itu penunggu ambang. Ia melihat gerbang terbuka saat kau taburkan bunga. Sekarang ia ingin tubuh baru dan ia suka tubuh muda, ujar Mbah Rekso. Berarti anak-anak desa yang jadi sasaran? Tanyaku ketakutan. Malam ini pagari seluruh rumah, tapi kau harus pergi ke makam lama. Temui dia, bawa benda yang tak bisa dia tiru, yaitu wajah manusia. Malam itu aku pergi ke makam tua membawa cermin kecil dan foto anak kecil tetanggaku, yaitu Bayu. Kabut tebal sudah turun, suara ketawa kecil menggema dari arah pohon randu, dan di sana berdiri seorang anak kecil mengenakan baju lusuh, rambut gondrong tanpa wajah. Tapi ia menggenggam boneka yang dulu dibawa Ratna. Anak tanpa wajah berbisik, tapi tak punya mulut. Ma, ma, sama aku, main sama aku. Aku menatap ke cermin. Anak itu tak tampak, tapi di tanah jejak kaki kecil membara. Aku melempar foto Bayu ke arahnya. Anak itu berhenti, kepalanya miring. Lalu dari wajahnya yang putih keluar satu mata merah meneteskan darah. Itu bukan aku, ujar anak tanpa wajah sembari menggeram. Tiba-tiba ia menjerit. Tanah makam terguncang. Kuburan lama retak dari balik retakan. Tangan-tangan kecil muncul merangkak ke permukaan. Di sisi lain, malam itu di tengah makam tua, tanah pecah seperti kulit mati. Dari retakannya muncul tangan-tangan kecil penuh tanah dan darah merangkak naik ke permukaan. Anak-anak tapi bukan manusia. Mereka menjerit tanpa suara, matanya kosong, wajahnya rata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya putih bersih menakutkan.
Aku mundur perlahan memeluk cermin dan foto Bayu. "Tolong, aku bukan musuh kalian," ujarku gemetar. Tapi mereka terus maju. Tiba-tiba dari balik kabut Mbah Rekso muncul membawa kendi tanah liat dan tongkat bambu berukir. "Anak-anak tak bernama, pulanglah ke lubangmu. Jangan lagi cari tubuh baru," ujar Mbah Rekso menggelegar. Dia mengayunkan air dari kendi itu ke tanah. Akar-akar pohon randu bergetar dan di bawahnya terbuka satu lubang besar seperti liang kubur raksasa. Mbah Rekso menatapku tajam. "Kau harus tahu yang sebenarnya, Raka. Desa ini dulu bukan sebersih yang kau kira. Dulu saat musim paceklik besar 30 tahun lalu, banyak warga yang ikut pesugihan. Mereka tumbalkan bayi-bayi lahir prematur, anak-anak yatim piatu yang tak ada namanya," ujar Mbah Rekso. "Apa? Semua ini akibat dosa masa lalu?" tanyaku terkejut. "Iya, mereka dikubur hidup-hidup, tak ada nama, tak ada doa. Mereka kini kembali lewat pintu yang Ratna buka. Mereka ingin tubuh, mereka ingin dikenang." Suara tangis mulai memenuhi seluruh makam. Anak-anak itu tak menyerang, hanya berdiri. Tapi kini mereka menunjukku dan satu suara, seperti gumaman dari puluhan mulut tak terlihat terdengar. "Namai kami atau gantikan kami." Aku beri kalian nama?" tanyaku berteriak. Aku ambil bunga dan batu dari tanah. Kuutak satu persatu dan kutulis nama asal-asalan. "Kamu Adi, kamu Rani, kamu Seno, kamu Lila." Dan mereka mulai tersenyum. Mulut terbentuk perlahan, mata menjadi bening, dan tubuh mereka memudar jadi cahaya. Akhirnya mereka diakui. Mereka bukan roh jahat, Raka. Mereka cuma ingin jadi manusia seperti seharusnya, ujar Mbah Rekso meneteskan air mata. Semua cahaya naik ke langit. Pohon randu tumbang dengan suara retak pelan. Makam itu tenang. Tak ada jerit, tak ada tangan, tak ada roh. Tapi sebelum semuanya selesai, satu suara kecil terdengar. "Masih ada satu yang belum diberi nama. Bayi perempuan dibuang di sumur belakang balai desa," ujar anak terakhir berbisik. Malam itu, setelah semua roh anak-anak pesugihan naik menjadi cahaya, hanya satu suara yang tertinggal, lembut, sedih, seperti bisikan dari perut bumi. "Masih ada satu bayi perempuan di sumur belakang balai desa." Aku tahu semuanya belum selesai. Di sisi lain, pagi harinya aku langsung menuju sumur tua di belakang balai desa. Dulu sumur itu ditutup papan dan dikelilingi semak. Tak pernah ada yang berani mendekati. Tapi kali ini papan penutupnya sudah terbuka. Angin aneh berhembus dari dalamnya, membawa bau tanah basah dan bau darah. Kita flashback 30 tahun yang lalu. Seorang wanita muda menangis di pinggir sumur. "Aku gak mau, jangan ambil anakku," ujar seorang perempuan dengan gemetar. "Kalau kau tak serahkan sekarang, seluruh keluargamu akan hancur. Bayi itu akan jadi tumbal terakhir," ujar sosok lelaki berjubah hitam. Perempuan itu menjerit, lalu melemparkan bayi mungil ke dalam sumur. Tangis bayi itu menggema, lalu diam selamanya. Kita kembali ke masa kini. Tanganku menggigil saat kuintip ke dalam sumur, dan dari kegelapan itu muncul sepasang mata putih mengambang menatapku dari bawah. Lalu perlahan sosok bayi perempuan muncul dari air.
tapi wajahnya bukan bayi lagi. Matanya penuh dendam, mulutnya terkoyak, rambutnya panjang seperti orang dewasa. Aku ditinggalkan, tak diberi nama. Aku ingin lahir atau kalian semua mati, ujar penjaga sumur berbisik pelan. Tiba-tiba air sumur meluap, tanah berguncang, balai desa retak, warga berhamburan keluar. Sosok itu keluar dari sumur, merangkak dengan tangan hitam dan kuku panjang. Itu, itu bayi dari legenda yang dibuang saat musim paceklik, ucap Buparto berteriak histeris. Cepat, tutup sumur itu, ujar Pak RW. Jangan, ujarku berteriak. Aku berdiri di antara warga dan sosok itu. Meski takut, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ambil sepotong kain putih milik almarhum ibuku. Kusimpan sejak lama. Aku ikat menjadi kain pembungkus kecil. Ku keluarkan bunga melati terakhir dari kantong barekso, dan aku menulis satu nama di batu kecil. Ayu Lestari. Kalau tak ada yang pernah kasih kau nama, hari ini aku akan memberi nama. Ku beri namamu adalah Ayu Lestari. Sosok itu berhenti merangkak, matanya melunak, mulutnya yang terkoyak perlahan membentuk senyuman. Ia menatap kain putih itu, lalu tubuhnya berubah jadi cahaya biru lembut. Ia menghilang seperti kabut pagi yang menari di antara sinar matahari pertama. Kau sudah menutup gerbang terakhir, Raka. Desa ini bebas, ujar Mbah Rekso muncul dari belakang. Epilog. Desa Gunung Jati kembali tenang. Sumur tua ditutup dan didoakan. Pohon beringin ditebang dan tanahnya dipagari. Tak ada lagi suara tangis malam. Tak ada lagi bau melati atau anak-anak tanpa wajah. Tapi aku tahu, bukan karena mereka jahat. Mereka bergentayangan. Mereka hanya ingin diingat dan diberi hak yang layak, yaitu nama, doa, dan tempat di dunia. Dan aku tetap tinggal di desa ini, menjaga agar tak ada lagi yang lupa bahwa di balik damai bisa ada dendam panjang yang lahir dari penolakan dan juga kesepian. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.